Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Jovanka Nasyawinata, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah, daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan di wilayah Indonesia. Episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema Pasca Lebaran, lonjakan sampah, dampak lingkungan, dan tantangan pengelolaan berkelanjutan. Saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bang Irwan Gunawan. Selamat siang Bang Irwan, terima kasih sudah hadir. Boleh nih Bang, menyapa Sobat PSKD. Halo, selamat siang juga Jovanka dan sahabat PSKD sekalian. Kenalin, saya Irwan Gunawan, selaku peneliti PSKD di bagian lingkungan. Kali ini. Oke, dalam periode pasca Lebaran, sejumlah kota di Indonesia mengalami peningkatan volume sampah yang cukup signifikan. Lonjakan ini tidak hanya berasal dari aktivitas rumah tangga, tetapi juga dari meningkatkan mobilitas masyarakat selama arus mudik dan libur panjang. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari penumpukan sampah di wilayah pemukiman, pencemaran air akibat limbah domestik, hingga terganggunya ekosistem di beberapa wilayah. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal juga berpotensi memperparah resiko banjir akibat tersumbarnya saluran air. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pasca Lebaran tidak hanya berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam sistem pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Karena itu, dalam diskusi kali ini, kita membahas lebih dalam mengenai dampak lingkungan dan lonjakan sampah pasca Lebaran, serta bagaimana strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat diterapkan ke depan. Nah, setiap tahun setelah Lebaran, volume sampah meningkat cukup signifikan. Dan dari perspektif lingkungan, bagaimana kita memahami fenomena ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Jovanka. Memang tiap tahun setelah pasca Lebaran terutama, itu pastinya terjadi lonjakan volume sampah yang sangat masif ya. Karena memang adanya perpindahan penduduk dari satu kota ke kota yang lainnya, dan itu rata-rata memusat. Jadi dari kota-kota lain yang tersebar, mereka para penduduk ataupun masyarakat Indonesia itu memusatkan ataupun berkumpul di satu wilayah tertentu, entah itu di kampungnya masing-masing ataupun di tempat asalnya masing-masing. Menurut data mudik Lebaran tahun ini, terdapat 143,911 juta pemudik. Nah, dilihat dari data ini pun juga potensi sampah itu sangat meningkat, bahkan sampai 72.000 ton sampah secara nasional. Jadi, seperti contoh nyatanya di Kota Tangerang, itu bisa dilihat dalam periode 18 sampai 23 Maret 2026 ini, DLH mencatat terdapat 8.532 ton sampah yang berhasil diangkut tanpa penumpukan, dengan puncak lonjakannya itu di tanggal 20 Maret yang mencapai 1.902 ton, yang hampir di mana itu adalah naik 6% dari rata-rata biasanya. Jadi bukan cuma di Kota Tangerang aja, di tempat-tempat lain seperti Solo, habis itu, dan kota-kota besar lainnya juga itu terjadi peningkatan. Apalagi di bagian atau daerah desa-desa gitu kan. Jadi sangat wajar adanya peningkatan sampah ketika pasca Lebaran ini pastinya. Karena pada saat pemudiknya udah mulai balik, yang tertinggal adalah sampahnya.
gitu. Jadi fenomena ini bisa dilihat bahwasanya kita memang benar-benar euforia, benar-benar senang dalam bertemu sanak saudara, benar-benar terjalin tali silaturahmi dan lain. Cuman ada dampak yang ditimbulkan, yaitu salah satu contohnya adalah sampah seperti itu. Baik, apa saja sih Bang faktor utama yang menyebabkan lonjakan sampah pasca Lebaran, khususnya dari sisi perilaku masyarakat dan sistem pengelolaan? Jadi penyebab utamanya tuh memang sebenarnya sederhana dan simpel. Bisa kita kategorikan sebagai garis besarnya adalah dua. Yang pertama itu adalah perilaku masyarakatnya, dan yang kedua adalah sistem pengelolaan sampah yang memang belum siap sebenarnya di Indonesia itu sendiri. Nah, memang Lebaran ini kan identik dengan konsumsi yang berlebih ya. Ya, kita ketika berkunjung ke rumah sanak saudara ataupun tetangga, kita pasti suruh makan kan. Entah itu kita makan ketupat ataupun rendang, soto dan lain-lain. Nah, memang dari situ aja kita tahu bahwasanya hampir tiap rumah itu membuat masakan lebih atau konsumsi lebih, dan ini juga memiliki dampak dari mulai kita dari bahan makanannya, habis itu hasil apakah makanannya termakan atau enggak gitu. Jadi memang ada volume sampah yang menumpuk gitu, entah dari bahannya tadi, yaitu bisa jadi dari peningkatan plastik kresek terutama yang bakal meningkat. Habis itu dari limbah organik juga bakal meningkat, ataupun dari hadiah-hadiah seperti parcel, habis itu kemasan-kemasan sekali pakai yang biasanya langsung dibuang. Nah, dilihat dari seperti ini aja, apalagi ini kan ada pergeseran massa besar-besaran, pastinya di tiap daerah ataupun di tempat-tempat tertentu bakal ada pelonjakan sampah yang masif gitu, karena ada suatu massa yang berpindah dan mengumpul di satu tempat, sehingga plastik ataupun sampah yang paling mendominasi adalah sampah makanan yang jelas dan sampah limbah organiknya. Maka dari itu memang pemerintah perlu adanya penanganan yang biasanya tiap tahun itu ditangani dengan peningkatan personil pembersih sampah di tiap daerah. Habis itu peningkatan dengan pembanyakan armada-armada seperti truk ataupun pengangkut sampah untuk di pasca Lebaran ini. Namun sayangnya itu masih bersifat reaktif ataupun ya terus terjadi lah tiap tahunnya, dan memang itu hanya tidak sustain, tidak berkelanjutan, dan itu makin memperparah lingkungan itu sendiri, karena memang kita butuhkan adalah yang sirkular, yang sustain. Nah, sebagai contohnya memang seperti pelonjakan massa yang membeli produk-produk dari pasar itu kan bakal meningkatkan sampah yang berlebih. Nah, masalahnya ini adalah mungkin beberapa daerah mampu atau siap menampung sampah-sampah yang dihasilkan, namun tidak semua daerah seperti itu. Bisa jadi apakah di TPA-nya itu terjadi penumpukan sampah berlebih, ataupun TPA-nya bakal penuh gara-gara lonjakan sampah dan lain-lain. Itu kan bakal tidak sustain ataupun tidak berkelanjutan, dan bakal berpotensi terhadap pencemaran lingkungan yang masif seperti itu. Baik. Nah, bagaimana Bang Irwan melihat kesiapan sistem pengelolaan sampah saat ini dalam menghadapi lonjakan volume yang bersifat musiman seperti ini? Oke, kita lanjut dari pertanyaan kedua tadi ya, terkait bagaimana sistem pengelolaan ataupun bagaimana pemerintah dalam menangani hal ini. Sebenarnya untuk saat ini memang udah ada upaya-upaya ataupun konsep-konsep yang jelas, dan sebenarnya sudah sangat baik dari segi konsep ataupun penerapan, namun skalanya masih sangat amat kecil dan minim. Jadi untuk tiap kota itu hanya ada beberapa tempat ataupun tidak ada gitu kan, terkait sistem yang memang agar sampah ini tidak terjadi penumpukan yang masif ataupun bisa dikelola dengan baik.
Karena memang TPA itu tempatnya besar, bisa menampung banyak sampah, tapi kan tetap ada batasannya. Nah, ketika itu penuh, bakal mau dibawa kemana sampahnya? Kan bakal udahlah memang mencemari lingkungan di situ, dan sangat sangat sulit terjadi remediasi di sana karena memang kita memang pemerintah untuk saat ini tidak mengarah ke situ prioritasnya. Maka dari itu kita perlu sistem sampah yang baik. Dari segi konsep memang di Indonesia sangat amat sebenarnya sudah sangat amat bagus. Cuman masalahnya adalah penerapannya yang belum masif gitu. Nah, ini juga didukung oleh perilaku masyarakat yang masih belum teredukasi terhadap perilaku sampah ini. Memang persampahan ini, soal sampah ini adalah hal yang lumrah dan bahkan umum. Nah, karena lumrah dan umumnya inilah yang sangat berbahaya, di mana memang hal sepele inilah yang bakal menjadi warisan buruk untuk anak dan cucu kita nanti. Maka dari itu kita ambil contoh aja dari DLH Tangerang tadi, itu sampai mengangkut 8.532 ton sampah untuk periode seminggu doang gitu. Jadi bahasanya bisa lah sebenarnya kita kurangi sampah itu ataupun kita buat menjadi sirkular, yaitu yang lebih ke sustain, ataupun kita bisa olah lagi dengan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, ini memang peran pemerintah itu cukup krusial karena memang pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara menyeluruh, secara telaten, dan benar-benar mengawal edukasi ini sampai benar-benar masyarakat itu teredukasi. Karena ya memang kita kadang kalau hanya sosialisasi biasa ataupun di beberapa tempat itu secara seremonial itu kurang efisien memang. Nah, makanya itu memang butuh peran pemerintah untuk memfasilitasi itu, entah dari penyediaan kotak sampah 3R di setiap kelurahan ataupun setiap desa ataupun setiap rumahan dan lain sebagainya. Memang peran pemerintah itu memang sangat amat krusial. Jadi secara detailnya memang sudah ada konsep-konsepnya, bahkan bisa kita searching aja sendiri, di IG aja banyak, di sosmed sangat banyak konsep-konsep penerapan sampah yang bisa digunakan oleh pemerintah sebagai referensi untuk pemerintah bisa menangani masalah sampah di Indonesia. Namun yang perlu kita bahas di sini dan soroti di sini adalah pemerintah harus mengawalnya dengan baik dan menerapkannya dengan baik. Jangan sampai ada suatu miss ataupun faktor-faktor eksternal yang biasa terjadi di Indonesia terjadi gitu, agar sistemnya bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan ini. Baik. Apa dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah terhadap kualitas lingkungan seperti air, tanah, dan kesehatan masyarakat? Oke, untuk dampak sebenarnya sampah ini memang benar-benar nyata ya. Apalagi kita sering lihat di sosmed ada namanya Pandawara, ada namanya grup sampah, dan beberapa organisasi lingkungan lainnya seperti Greenpeace dan lain yang menyorotkan juga masalah sampah ini. Bukan hanya tambang yang paling sering kita dengarkan, tapi sampah ini sebenarnya paling krusial dan paling dekat dengan kita gitu. Jadi sampah ini lebih ke multi aspek. Jadi semuanya itu sebenarnya akar masalah bisa jadi sampah. Mulai dari kesehatan, habis itu dampak ekonomi dan dampak sosial tuh bisa juga akar masalah dari sampah juga. Jadi dia konsep lebih ke multi aspek gitu untuk dampak terhadap lingkungannya. Kita ambil contoh Lebaran tahun ini aja, itu kan terjadi peningkatan sampah sampai 30% kan hampir di tiap daerah gitu, apalagi di bagian aliran sungai. Mungkin dari segi air aja, misalnya kalau di TPA itu penumpukan air lindi. Air lindi ini kan air yang dihasilkan dari tumpukan sampah, dan ini air sangat amat tercemar dan beracun. Dia bisa mencemari tanah sekaligus mencemari air tanah. Jadi air dalam tanah kan ada air, seperti mata air ataupun aquifer, sungai bawah tanah, itu bisa tercemar oleh air lindi ini. Itu belum hanya itu, bahkan bisa kita bisa ambil contoh di sungai. Itu aja bisa menyebabkan salah satu faktor terbesar dari banjir kan. Sungai itu bukan hanya dari penyempitan aliran sungai ataupun
limpasan sungai dari hulu, tapi juga sampah juga sangat amat ikut berkontribusi dalam peningkatan banjir di Indonesia. Maka dari itu memang menurut data terkini juga, bahkan dari kesehatan juga, sampah itu juga sangat amat berdampak, di mana vektor penyakit itu kan bakal meningkat. Tadi itu nyamuk itu kan dari air kan, genangan kan. Padahal nyamuk ini maunya bertelurnya hanya di tempat yang bersih. Bersihnya dalam artian bersih dari makhluk hidup yang lain, dan bersihnya lebih ke bersih yang menurut parameter nyamuk itulah, biasanya yang penting airnya terlihat jernih gitu. Jadi bekas aqua gelas saya bisa dijadikan tempat bersarang nyamuk sampai puluhan bahkan ratusan nyamuk di situ kan bisa terjadi. Maka itu salah satu nyamuknya bisa. Apalagi tikus. Tikus emang masalah kesehatan yang sangat amat bersejarah lah, bahkan dari zaman dulu kalau soal tikus ini gitu. Yang memang dia sebagai penyebar penyakit gitu. Belum kita ngomongin diare ataupun penyakit paru-paru yaitu ISPA dan lain-lain, itu kan berasal dari sampah semua. Nah, apalagi yang paling sebenarnya jarang orang ketahui, mungkin bisa di-sharing di sini di bagian lingkungan, adalah mikroplastik. Di tubuh manusia aja sudah banyak plastik dalam tubuh kita, bahkan di darah daging kita. Dari mikroplastik ini, apa sih mikroplastik itu? Mikroplastik itu adalah plastik yang sangat kecil, itu masuk ke sistem atau makanan, itu lewat misalnya ikan makan kotoran ataupun ikan makan ikan yang lebih kecil, ataupun makanan-makanan ikan yang dia dari sungai ataupun dari laut utama, itu mengandung plastik yang kecil. Jadi plastik kantong kresek ini kan ada yang model bisa terurai kan, karena dia tipis kan. Namun dia tidak sepenuhnya terurai, dia menjadi partikel-partikel kecil berukuran mikro ataupun nano bahkan, yang masuk ke dalam tubuh ikan lalu dimakan oleh manusia. Beberapa penelitian juga, bahkan penelitian di kampus juga melihat bahwasanya beberapa ikan yang ada di pasar pun juga itu ada yang mengandung mikroplastik, walaupun masih minim jumlahnya, tapi ada. Berarti kan ada potensinya. Potensi kan bisa meningkat kan. Maka dari itu memang kita perlu berhati-hati, apalagi memang soal plastik ini, apalagi terkait mikroplastik ini. Ya, cara solusinya apa? Ya dari kita, dari sumbernya, yaitu kita, itu mengurangi. Karena kalau udah masuk ke ikan pun, apa yang bisa kita lakukan kan selain memakannya kan? Apalagi kita nggak tahu kan, apa kita mau nggak makan ikan ataupun nggak makan ayam? Masa kita nggak makan apa-apa gitu kan? Tapi yang bisa kita tangani adalah memang dari sumbernya, itu kita sendiri. Ya seperti itu mungkin untuk dampak ya. Jadi dampak plastik ini ataupun dampak sampah ini sangat multi aspek lah, sangat besar di lingkungan. Bahkan bisa dilihat dari segi dan pandangan apapun gitu. Baik, sejauh mana persoalan sampah dapat berkontribusi terhadap meningkatnya resiko banjir di kawasan perkotaan? Jadi sampah ini memang belum tentu jadi faktor utama di suatu kota tertentu sebagai faktor utama dari banjir, tapi memang jadi sumber terbesar, salah satu sumber terbesar. Kita ambil contoh Jakarta. Jakarta memang kita di Jakarta dapat kiriman dari Bogor, habis itu dari hulu-hulu yang lain. Faktornya juga bisa dari penyempitan aliran sungai, peningkatan limpasan akibat penggundulan hutan, atau karena daya tampung tanah itu menipis gitu. Itu juga bisa. Namun sampah ini memperburuk. Jadi ibarat kita ngomongin kayak COVID. Corona ini kan sebenarnya, coronavirus ini kan yang bikin dia berbahaya adalah bukan karena virusnya, tapi karena kompilasi ataupun dari bahasanya itu ya. Jadi dia memperburuk ataupun memperkuat penyakit yang ada dalam tubuh gitu. Itu coronavirus. Nah, sampah ini mirip, secara analogi mirip. Jadi sampah ini dia memperburuk apa yang sudah buruk gitu. Maka dari itu memang sampah ini dalam keterkaitan banjir ini memang tidak semua daerah banjir itu karena sampah, tapi
paling banyak itu karena sampah gitu. Apalagi banjir-banjir lokal ataupun skala-skala perumahan lah, skala 1 ataupun 5 rumah, skala kecil, ataupun skala-skala besar memang ya kita taunya dari plastik kan, dari sampah kan. Apalagi kayak misalnya banjir-banjir di perumahan, sesederhana perumahan ataupun di antar rumah lah. Itu kan misalnya kayak selokannya tertumpuk sampah daun. Walaupun bukan sampah plastik, sampah daun pun juga bisa. Jadi memang kalau kita ngomongin sampah terkait sama banjir, memang sangat terkait, walaupun belum tentu menjadi faktor utama gitu. Tapi dia bisa memperburuk gitu. Jadi nggak bisa diabaikan lah intinya gitu. Baik, Lebaran ini kan identik dengan peningkatan konsumsi dan penggunaan kemasan sekali pakai. Bagaimana sih Bang perilaku ini mempengaruhi beban lingkungan? Sangat amat membebani ataupun mempengaruhi lingkungan. Maka dari itu memang tugas pemerintah itu sangat amat ya gimana ya, krusial sekali lah gitu dalam mengedukasi masyarakat gitu. Makanya pendidikan memang cukup penting, apalagi pendidikan dasar kan. Makanya pendidikan seperti SD, SMP, SMA itu memang sangat wajib gitu untuk dilakukan, karena memang dari situ kita bisa mengedukasi secara pelan-pelan ataupun secara membuat budaya untuk agar masyarakat ini bisa mengurangi sampah, apalagi tingkat konsumsi masyarakat itu lebih kayak ya sekedar kayak misalnya makan habis itu buang, kita nggak mikirin hal-hal dampak ataupun ya berpikirnya nggak sampai gimana lah. Memang itu tugas pemerintah ya itu. Jadi memang sangat amat berdampak gitu untuk perilaku konsumsi masyarakat gitu. Ya memang udah jadi budaya sih. Namun memang pemerintah yang bisa kita lihat sekarang adalah seperti beberapa minimarket, hampir semua minimarket ataupun mall itu kan mengharuskan untuk membawa kantong sendiri. Nah, untuk pun kalau misalnya mau menggunakan plastik kresek ataupun kantong plastik itu harus membayar lebih kan, seminimalnya biasanya 200 sampai berapa ratus perak lah gitu. Namun memang kalau misalnya pemerintah mau lebih tegas, ya emang harus diwajibin aja gitu, bener-bener sang penjual ataupun toko itu tidak menyediakan sama sekali kantong plastik gitu. Ya itu kalau emang benar-benar mau tegas, tapi memang utama adalah edukasi sama fasilitas. Dua itu untuk saat inilah prioritasnya kalau memang mau perilaku masyarakat ini bisa diubah gitu. Karena edukasi ini kan nggak bisa bentar ya. Maaf yang ngomong, edukasi ini tidak seperti infrastruktur yang bisa dilihat hasil nyatanya secara langsung gitu. Kayak bangun jembatan, bangun flyover, bangun gedung-gedung gitu, ataupun bangun fasilitas itu kan kalau masalah infrastruktur ya bisa dilihat secara langsung kan hasilnya. Namun kalau edukasi ini memang tidak bisa dilihat secara langsung, namun dampaknya sangat amat jauh lebih besar dibandingkan infrastruktur itu sendiri. Maka dari itu edukasi ini sangat penting, apalagi kita menanamkan budaya dalam menggunakan ataupun meminimasi penggunaan sampah, terutama sampah kantong plastik yang sangat sulit untuk dimanfaatkan gitu. Karena memang dia kelasnya low value. Jadi low value ini adalah sampah plastik yang tidak berharga gitu. Kalau botol minum, abis itu aqua glass cup, itu kan masih ada nilainya. Orang masih mau ngumpulin, apalagi para pengepul kan. Sangat amat mau mengumpulkan karena punya nilai ekonomis. Tapi kalau sampah plastik, maksudnya sampah kantong plastik, kantong kresek, siapa yang mau ini? Kan nggak ada gitu. Makanya dari itu memang ya itu yang seharusnya dikurangi ya itu. Jadi seperti itu. Kita memang perilaku masyarakat itu sangat amat krusial ataupun sangat amat penting lah dalam penanganan sampah ini. Gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kenapa penanganan sampah selama ini masih cenderung bersifat reaktif dan apa dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan?
O- Oke, kenapa penanganannya masih reaktif? Seperti beberapa yang kita diskusikan sebelumnya, pemerintah itu masih belum ada fasilitas yang mendukung, yang pertama. Yang kedua, konsepnya udah ada, cuman penerapannya hampir minim sekali di tiap daerah, ataupun pengawalannya juga masih sangat amat minim. Jadi penanganan sampah ketika ada lonjakan dan lain-lain itu ya bersifat reaktif, secara dadakan ataupun secara apa namanya? Apa bahasanya? Maaf yang ngomong ya seremonial gitu, ya udah kayak acara tahunan aja gitu kan. Oh, ini udah dilakukan pemetaan misalnya tahun ini ataupun tanggal ini kita harus meningkatin personel untuk menangani sampah dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu kan dampak sampah ini bisa dikurangi kalau misalnya kita melakukan tadi kayak penanganan kayak misalnya menerapkan konsep 3R, reduce dan recycle. Habis itu juga kita mengedukasi masyarakat agar terbiasa dalam memilah. Itu paling utama, itu paling susah dan paling utama gitu. Walaupun terdengarnya sederhana gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang bisa bikin penanganan sampah di Indonesia itu bisa lebih baik dan tidak reaktif ini kesannya. Jadi lebih bahasa kerennya sustain gitu, lebih sustainable. Apakah bisa berhasil? Pasti bisa, karena bukannya kita mau membandingkan, tapi bercermin ataupun kita sudah ada yang berhasil seperti di negara maju lah, salah satu contohnya. Ya di Eropa ataupun di negara-negara Asia yang lain itu bisa loh diterapkan gitu. Pastilah di Indonesia bisa juga gitu. Baik, seberapa penting sih Bang peran masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan pasca Lebaran? Untuk pasca Lebaran, dampak lingkungan sangat penting. Seperti yang kita diskusikan lagi sebelumnya, misalkan masyarakat teredukasi atau terbiasa memilah sampah. Sampah organik pasti bisa diolah sendiri di rumah, entah itu lewat maggot ataupun apalagi di daerah perkampungan kan, perdesaan, itu kan bahkan lahannya bisa luas. Dibuat galian, dikumpulkan di situ, dijadikan kompos. Itu aja udah mengurangi faktor sampah terbesar di Indonesia. Sampah terbesar di Indonesia kan dari organik sebenarnya, bukan hanya plastik, tapi yang paling gede itu malah organik. Dan organik ini yang paling banyak nimbulin penyakit, entah itu bau dari gas metana, habis itu bakteri, lalat dan lain-lain. Semuanya ya organik juga gitu kan, bukan hanya dari plastik. Plastik memang dampaknya jangka panjang, tapi kalau organik itu dampaknya dekat, sangat amat dekat gitu. Nah, dari sini aja kalau misalnya masyarakat teredukasi, itu bisa mengurangi hampir dari setengah masalah sampah. Tinggal bagian dari sampah plastiknya. Kita misalnya masyarakat teredukasi untuk memilah sampah low value yang tidak bernilai ataupun sampah yang high value yang dia bernilai gitu. Yang high value bisa disimpan ataupun dikumpulkan ke bank sampah. Ini kan bisa menghasilkan cuan juga walaupun sedikit kepada masyarakat itu sendiri. Dan low value memang yaitu emang tugasnya pemerintah, entah bakal dihancurkan di insenerator ataupun bakal ditimbun di TPA atau dimanfaatkan jadi roster ataupun batako gitu di beberapa perusahaan yang mau menerimanya. Jadi intinya penerapan sampah ini bisa sangat amat berperan sangat masif lah. Ya kita ambil perkiraan 10% aja tiap keluarga mengurangi sampah gitu, mengurangi terutama plastik. Mengurangi sampah plastik 10% saja tiap keluarga. Itu dampaknya secara nasional pasti sangat amat luar biasa. Jadi seperti itu. Intinya ini juga merupakan solusi yang sangat amat berkelanjutan. Baik, menurut Bang Irwan, strategi apa yang perlu dilakukan agar pengelolaan sampah ke depannya bisa lebih berkelanjutan dan tidak terus menjadi masalah setiap tahunnya? Oke, kalau untuk strategi, apalagi yang tadi kita bahas, agar tidak bisa jadi masalah tiap tahunnya adalah memang kita menerapkan 3R memang. Reduce, reuse, recycle gitu. Jadi mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, ini memang strategi yang holistik.
Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan yang reaktif aja gitu. Pendekatan ini memang harus wajib diedukasi ke masyarakat dan fasilitasnya disediakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu memang kita perlu memperkuat infrastruktur ya daur ulang dan pengelolaan sampah gitu. Perbanyak TPS 3R yang jelas. Karena TPS 3R itu bukan hanya suatu wadah ataupun tempat, tapi juga bisa jadi tempat masyarakat bisa teredukasi gitu, bisa melihat secara langsung bagaimana pengolahan sampah di tiap daerahnya gitu. Apalagi jika TPS 3R ini bisa ada di tiap desa, benar-benar udahlah mantep, udahlah jika memang ada program ini ya nggak usah khawatir lagi dengan mudik-mudik lebaran sampah pasca mudik, karena tiap tempat sudah ada tempat pengolahan sendiri dan masyarakatnya pun sadar akan itu kan. Nah, selanjutnya mulai dari bukan hanya fasilitas, edukasi, fasilitas, lalu kebijakan. Mungkin kebijakannya bisa dibuat lebih mendorong kita untuk bisa berperilaku sustain, berperilaku berkelanjutan, mulai dari sudut pandang masyarakat maupun sudut pandang pemerintah itu sendiri gitu. Ya selanjutnya untuk pengolahan sampah musiman ataupun perencanaan mudik nasional itu juga perlu, karena kita ada perpindahan massa secara masif dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu tadi, walaupun masih seakan-akan reaktif, tapi setidaknya sangat amat mengurangi peningkatan pengolahan sampah gitu. Jadi misalnya kalau emang udah ada TPS 3R di tiap tempat, itu misalnya tempat itu telah diproyeksi oleh badan yang berperan sebagai statistik, mengumpulkan data statistik, bahwasanya tempat itu bakal terjadi peningkatan sampah yang masif, maka disitulah TPS itulah yang menjadi tempat yang prioritas gitu, entah dari personel dari TPS lain itu ada yang diutus ke situ ataupun bagaimana. Pokoknya intinya ada perencanaan yang bakal bisa menangani sampah pasca lebaran ini gitu. Nah, lalu bukan hanya itu, kalau misalnya memang kita, apalagi masyarakat ya, bisa teredukasi dalam pengelolaan sampah, bukankah ini juga bisa jadi langkah dalam kebersamaan gitu kan? Walaupun di telinga kita terdengar kita mudik, habis itu ngumpul sama keluarga, kok kita milah lagi, kok kita kayak ngegali lubang, habis itu numpukin sampah organik itu, habis itu kayak buat kompos. Tapi kan ketika dilakukan secara bersama-sama kan itu bukankah itu jadi kayak kebersamaan juga? Bukankah itu kita juga kayak lebih mengakrabkan diri kepada keluarga gitu. Jadi memang lebaran ini tidak hanya merta bisa dikaitkan dengan musim sampah, tapi juga bisa kita kaitkan dengan kebersamaan yang lebih dari hanya mengunjungi ataupun bercanda gurau dengan keluarga gitu. Jadi ada dampaknya lah ke lingkungan, dampak baiknya ke lingkungan gitu. Dan mohonnya itu memang eksekusinya harus konsisten dari semua pihak, mulai dari itu pihak masyarakat maupun pihak pemerintah, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Irwan sudah meluangkan waktu dan memberikan jawaban yang sangat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Terima kasih juga untuk Sobat PSKD yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.